hari-hari ini, saudara, ada kisah-kisah yang sangat menyedihkan, di mana kita memperhatikan ada seorang anak karena tidak dipenuhi permintaannya, tega banget untuk membunuh orang tua. Ada seorang suami luar biasa, dia bakar istrinya hidup. Ada orang yang tidak lagi punya hati, sehingga dia beracun orang lain. Kalau kita pikir, kenapa ya gitu ya? Apakah mereka itu tidak mengasihi orang tuanya? Apakah suami tidak mengasihi istrinya atau sebaliknya? Kalau tidak, nggak mungkin mereka berkeluarga. Tetapi ingatlah bahwa selain di satu keluarga penuh dengan cinta, tetapi di keluarga yang sama juga penuh dengan kebencian. Makanya ada undang-undang KDRT. Kenapa ada itu? Heran ya, ada undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Harusnya nggak perlu ada itu. Kenapa? Karena seringkali terjadi hal-hal yang sangat mengerikan di keluarga kita justru. Orang yang paling kita cintai kadang-kadang adalah orang yang paling kita benci. Itu sebabnya banyak terjadi hal-hal di luar nalar, saudara. Kok tidak seorang suami bakar hidup-hidup itu istrinya? Ya, karena apa, saudara? Karena kita salah dalam mengasihi, saudara. Kenapa bisa salah mengasihi? Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang 40. Saya akan bacakan untuk kita semua, saudara. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Demikian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah firman Tuhan yang perlu kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Saudara, kata kasih adalah sebuah kata yang gampang diucapkan, tetapi kita harus jujur berkata, seringkali sulit untuk dipraktekkan, saudara. Apalagi harus mengasihi orang yang keras kepala, orang yang menjengkelkan, saudara, orang yang mau menang sendiri, orang yang selalu membuat masalah, troublemaker gitu kan. Belum lagi apa kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 44. Dia berkata begini, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Bayangkan, saudara, kasih musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Sulit. Demikian juga dia pernah berkata dalam Lukas pasal 6:27, di mana dia berkata begini, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Ini suatu perintah, saudara. Bukan sebuah pernyataan stiker, bukan. Bukan sebuah slogan, bukan, saudara. Firman, perintah. Dan kita harus jujur berkata, susah, betul susah, gak gampang. Jangankan musuh, saudara, orang di rumah kita aja seringkali kita gagal dalam mengasihi. Jangankan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, salah dikit aja di keluarga kita seringkali tiba-tiba kasihnya hilang, saudara. Tetapi itu perintah.
Itu bukan sebuah opsi, saudara. Memang sulit, saudara, tetapi itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kenapa seringkali kita gagal dalam mengasihi, saudara? Kenapa? Kalau saya perhatikan apa yang kita sudah baca tadi, saudara, kita salah dalam mengasihi. Saya tidak berkata saudara tidak mengasihi orang lain. Kita mengasihi pasangan kita mengasihi anak-anak atau orang tua kita mengasihi teman, mengasihi sahabat, mengasihi saudara-saudara seiman. Tetapi seringkali dalam perjalanan waktu, saudara, kita gagal dalam menerapkan kasih itu. Mungkin kalau dia baik, karena dia mengasihi saya tak mengasihi dia. Kenapa orang menikah, saudara? Mencintai kan, saudara? Saling mencintai, betul itu. Memang ada juga orang menikah tanpa mencintai. Pada umumnya orang menikah itu karena saling mencintai. Tetapi ingat, saudara, orang yang saling mencintai itu juga adalah orang yang saling membenci. Buktinya, saudara, suami tega bakar istrinya hidup-hidup, berarti dia benci banget itu. Tapi ketika dia memasuki pernikahan bersama istri yang dibakar itu, cinta itu, saudara. Jadi kasih manusia dalam mengasihi orang lain menjadi temporer, saudara. Menjadi suatu waktu. Dan itulah kasih yang salah, saudara. Kalau betul kasih kita adalah kasih yang dari Tuhan, bukan hari ini mengasihi besok benci. Nah, kenapa kita memiliki kasih yang temporer? Kenapa kita memiliki kasih yang sewaktu-waktu? Mari perhatikan apa yang kita sudah baca tadi, saudara. Jadi kalau kita mau melihat atau memiliki kasih yang selalu ada dan peduli apa sikap orang yang kita kasihi, maka lihatlah apa yang kita sudah baca tadi. Saya tidak berkata Anda tidak memiliki kasih kepada orang lain, punya. Tetapi kasih itu akan redup, kasih itu akan tergembok, kasih itu akan tertutupi ketika ada masalah, saudara. Ketika ada persoalan. Dan itulah kasih manusia. Dan itulah kasih yang salah, saudara. Nah, supaya kita memiliki kasih yang benar bagaimana? Mari perhatikan ayat 38. Ayat 38, saudara. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Hukum yang terutama itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kalau kita memiliki kasih yang langgeng, saudara, firman Tuhan berkata, jangan kasih orang itu terlebih dahulu. Jangan pasanganmu yang menjadi yang terutama dalam yang engkau kasih. Firman Tuhan berkata, kasih itu aku terlebih dahulu. Kalau itu kasih yang terutama dan yang pertama, maka tidak ada alasan untuk tidak mengasihi orang lain. Tetapi kenapa seringkali kasih kita hilang kepada orang lain? Karena itu tadi, dia segalanya. Makanya menikah kan? Apa dia? Melek dia, gitu kan? Sampai-sampai gak bisa makan, gitu kan? Karena mikirin dia. Tetapi justru karena kasih yang seperti itulah suatu saat akan berubah menjadi benci. Kalau itu yang terutama. Tetapi kalau kasih kita kepada Tuhan yang terutama dan yang pertama, maka apapun kelakuan dari orang yang kita kasih tidak menjadi persoalan untuk tetap mengasihi. Saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betul memang bahwa kita
mengasihi pekerjaan kita mencintai pekerjaan kita mencintai pasangan kita mencintai keluarga kita. Memang itu tidak bisa dipungkiri, saudara. Itu memang sesuatu yang lumrah. Mencintai pekerjaan, mencintai keluarga, mencintai pasangan itu penting, saudara. Tetapi itu tidaklah lebih penting dari mencintai Tuhan. Apapun yang ada dalam dunia ini, kalau kita tidak mencintainya, maka kita tidak akan punya suatu motivasi untuk berjuang untuk itu. Kenapa kita berjuangkan keluarga kita? Karena kita mencintai keluarga kita. Karena kita berjuangkan anak-anak kita. Karena kita mencintai anak-anak kita kan. Tetapi saudara, ingatlah, cintamu pada keluargamu tidaklah lebih penting dari cintamu pada Tuhan. Kalau engkau lebih mencintai keluargamu, mencintai pasanganmu, mencintai pekerjaanmu, mencintai karirmu, suatu saat karirmu itu akan menghancurkan. Karena suatu saat karirmu akan menekan engkau, keluargamu akan menyulitkan engkau, pasanganmu akan menyakiti engkau, anak-anakmu akan melukai engkau. Disinilah saya akan bilang, tetapi kalau kasihmu kepada Tuhan sudah yang terutama dan yang pertama, gak peduli apapun yang dilakukan oleh pasangan kita, oleh teman kita, apapun yang terjadi di pekerjaan kita tetap akan mencintai pekerjaan kita sekarang. Dan orang yang sudah seperti itu Tuhan jadi. Kenapa? Oh, pekerjaanku ada masa depannya. Dulu sangat antusias dengan pekerjaan karena dia mencintai pekerjaan itu. Tetapi inilah yang terutama. Pekerjaan inilah yang pertama. Makanya aku siap dapat mana saudara. Tapi pekerjaan kita bukan Tuhan. Dia bekerja itu melakukan hidupnya. Dia mulai membenci pekerjaan sendiri. Kenapa? Itu yang terutama. Itu yang pertama. Oleh karena itu saudara, kalau kita mau memiliki kasih yang langgeng, gak peduli apapun yang dilakukan oleh orang itu gak kasih. Jangan orang itu yang terutama yang kau kasih. Jangan. Nanti gimana? Kan saya harus kasih seperti tadi yang kita lihat, kasihlah sesama keluarga. Betul memang. Tetapi ini dikatakan itulah yang pertama. Itulah yang terutama. Dan yang pertama, kalau itu sudah terjadi dalam hidup kita saudara, maka mengasihi sesama akan lebih mudah saudara. Gak peduli apapun yang dilakukan oleh sesama saya. Gak peduli bagaimana sikapnya, perilakunya, mendidikan kata menyenangkan, membantu kata merepotkan, membuat saya terbuka kata saya, membuat saya dimotivasi untuk lebih maju melangkah. Gak peduli. Terus saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kasih kepada Tuhan, yang terutama dan pertama pemilik kita, maka dia akan melakukan untuk kasih. Nah, kasih bagaimana? Maka dikatakan di sana segenap hatimu. Ya, kata segenap dipakai di sana saudara. Kalau dalam bahasa kitab itu kata holos. Holos itu artinya apa? Lengkap, penuh. Jadi kalau mau kasih Tuhan jangan setengah-setengah, jangan ala kadarnya, lengkap, penuh, nggak ada lagi yang sisa. Nanti kan kita harus mengasihi sesama kita, saudara. Ketika kasihmu kepada Allah lengkap, penuh, tidak ada yang ditinggalkan dan disisakan, itulah yang akan mengalirkan kepada sesama. Jadi kasih kita kepada sesama itu kasih dari kasih kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengasihi sesama, saudara. Kenapa? Lengkap sudah, nggak ada lagi sisanya, nggak ada lagi yang saya tinggalkan dalam hati saya. Dengan segenap hatimu, katanya. Hati itu berbicara ruang lingkup yang luas dalam kehidupan manusia, saudara. Jadi apapun yang kau miliki hari ini, apapun yang engkau punya,
menaruh perasaannya hanya kepada Tuhan. Coba ingat dulu waktu kita para pasangan kita. Kita masih ketua pacaran Indonesia. Aku masih minta dikasih. Saya bekerja. Dari sini sampai Sabtu itu tasok, ya kan? Tapi ketika saya minta ketemu hari Sabtu, mau aja itu. Jalan-jalan hari Sabtu, mau dia. Keluar kota, mau dia. Semua perasaannya untuk cinta, saudara. Tetapi kenapa untuk Tuhan nggak bisa? Ini kan seringkali kita gagal masih orang baik. Semua udah habis kan? Segenap itu berarti lengkap, utuh, tidak ada sisa untuk orang lain. Untuk Allah udah nggak ada, saudara. Dan ketika kenyataan diberhadapkan kepada kasihnya manusia dalam menawarkan kasih, di situ mulai dikeruk dikasih. Di situ mulai kemarin kayaknya manis-manis aja. Kemarin kayaknya bukan mulai mobil bukan pintu. Kok sekarang datang pintu juga mulai tentang pintu. Tapi ini jadi masalah, saudara. Ketika kasih kepada Allah, saudara mungkin mau sedang benci sama orang. Yang saudara kasih kepada Yesus. Kasih kepada Yesus yang berubah apa tidak? Kasih kepada Allah yang pertama atau tidak? Kalau yang pertama dan terutama, nggak ada kata benci bagi orang yang kasih Tuhan. Nggak ada, saudara. Dikatakan kasihlah musuhmu. Bagaimana mau benci? Mau kasih. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada waktu untuk benci, saudara. Habis waktu untuk berdoa bagi dia. Kenapa bisa? Karena yang pertama adalah kasih. Yang pertama adalah kasih. Saya bukannya menakut-nakuti saudara itu, bukannya. Tapi ingat, kalau Anda mengasihi Tuhan yang pertama yang Tuhan, orang yang paling tidak bisa diingat orang yang paling benci. Ini sudah mungkin secara manusia, memang kita coba. Orang yang mencintai orang yang paling dia benci, karena dia yang terpertama. Dia yang pertama. Makanya gak heran sama saudara satu minggu lain berantem. Gak bisa pikir kan? Satu rahim kok bisa berantem? Ya bisa. Makanya jangan heran tetangga sama tetangga yang lain berantem. Ya kan? Jemaah sama jemaah yang lain berantem. Kenapa? Bukan yang terutama Yesus. Cuma harus besarkan yang terutama Yesus. Memang dia menyakiti saya, betul. Kelakuannya minta ampun. Dia sudah memperlakukan saya dalam orang. Dia sudah mengkhianati saya. Dia sudah mengikat saya dari belakang. Dia sudah menghancurkan masa depan saya. Betul memang. Tapi kasihku tidak berubah kepada dia. Karena bukan kasih pelangi, tapi kasih Allah yang mengalir ke dalam hidupku untuk mengasihi. Saudara, ada seorang ibu, dia mau belanja ke supermarket, bawa anaknya yang masih kecil, umurnya sekitar 5 tahun. Biasanya di supermarket yang tidak mengizinkan orang anak kecil masuk, ada dosa, tidak cukup umur, atau tingginya nggak nyampe, nggak tahu, misalkan 1,5 meter lah. Mungkin umurnya belum sampai, tapi orang yang udah gede, kan bisa zaman sekarang kan 1,5 bisa masuk. Nah, anak ini dari segi umur nggak bisa masuk, dari segi tinggi juga nggak bisa masuk. Tapi dibawa ibunya. Nah, yuk belanja yuk. Namanya juga anak kecil kan, senang aja dibawa belanja, saudara. Nah, ketika mau masuk,
Tiba-tiba satpam bilang kata, bu, nggak boleh nih anakku masuk. Usianya belum sampai, tingginya juga apalagi katanya. Lalu ibunya berkata begini, nah, bukannya mama dia mau tuh, papa itu bilang nggak boleh. Ibu situ ya, nanti papa akan belanja, nanti mama akan belanja, nanti mama akan keluar. Nah karena si anak dengar begitu memang nggak bisa, si bapak satpam juga bilang nggak bisa, ya senang aja main di situ ya, tunggu mama ya. Ini selama di rumah saudara, cari main lah, apa yang bisa dimainkan di situ. Anak-anak itu kan kreatif, ya kan? Apa yang bisa dimainin? Kepala-kepalanya juga bisa dimainin, ya kan? Mainlah, main. Namanya juga anak, sekalipun suka main ya. Akhirnya pesan dulu kan, ini makanan kurang banget. Belanja apa sih yang suruh di supermarket itu dibeli katanya. Berjam-jam nggak keluar saudara. Dilihatin, main juga main lagi, cari kesibukan. Balik lagi, namanya juga anak terdapat manusia kan, bosan. Dia namanya, dia namanya kan keluar. Satu titik sudah. Toko itu apa yang mau tutup, tapi dia tetap setia. Tunggu mamanya, itu perintah mamanya. Jangan lama-lama, masih belajar, dari mama. Akhirnya dia ambil keputusan, dia beli itu. Waktu beli beneran sama dia ngapain? Mama aku keluar. Hari ini tuh mau tutup, mau ada orang di dalam. Guru tahu ya, Pak Kembar, guru. Walaupun masih anak-anak, guru. Mana aku belum ada? Kemana? Nih, toko ini mau tutup. Mamaku mana? Sama siapa dari sini? Sama mamaku. Mana lagi? Semua belum keluar. Di sini dia bersada. Dengan surat yang mamanya bawa dia ke supermarket itu untuk mencari dia, dengan harapan ada orang yang mau menolong. Masih ada banyak sekarang harapan ada orang mau ngambil dia, dan dia hari sekarang ini bayi ditaruh di tempat sampah lah gitu kan. Mendengar itu saudara, hatinya hancur. Dia pulang dengan berteriak menangis, mamaku telah membuang aku. Mamaku telah membuang aku, mamaku dan besoknya dia sih berharap supaya ketemu mamanya. Dia balik lagi ke toko itu, dilihatin mana, besok dia datang lagi, dilihatin mana, besok dia datang lagi, dilihatin mana. Lalu dia ngomong ke sekolah, mamaku telah membuang aku. Akhirnya dia bertemu dengan perasaan benci. Paling dia benci adalah mama istri. Dia bertemu menjadi manusia yang kasar, menjadi preman saudara. Dia hidup dari premanisme saudara. Matanya sangat garam, matanya sangat tajam saudara. Karena memang bertemu dalam sebuah kebencian. Suatu saat saudara, di tengah-tengah dia hidup di kota besar, dia melewati sebuah parkiran mobil. Dia kok kelihatan begini, loh, kok banyak orang? Biasanya parkiran mobil walaupun ramai, mobil yang banyak kan, bukan orang yang banyak. Karena satu-satu yang pasti kan bukan rame-rame kan. Tapi ada, selain mobil banyak, orang juga banyak kan, ada di sebelah rumput. Penasaran dia tanya, apa? Ada apa? Lalu yang ditanya berkata begini, ada konser gratis katanya. Biasanya ada itu nonton orang di mobil seperti nonton bioskop kayak tancap gitu saudara. Karena dibilang konser gratis, akhirnya dia menahan kakinya untuk tidak pergi. Akhirnya dia ikut konser gratis itu, ternyata KKR saudara. Tadinya nyanyi gitu kan, jadi memang konser KKR ya, itu repot saudara. Lalu kata itu kenapa dia bisa bertahan di situ saudara? Puji-pujian mereka, puji-pujian di persertakan
daripada ini yang kau bagi sana. Tetap bertahan di situ. Ternyata mana yang mengatakan penginjilan saudara. Kehidupan Injil. Dan dia sangat tersentuh dengan firman yang berkata, engkau yang terbuang, engkau yang tersisihkan, ingat, ada Yesus yang peduli atas hidup. Ada Yesus yang mengasihi engkau di situ baru dia nangis. Mereka menangis kan terus juga. Mereka nangis karena tersentuh. Ternyata ada pribadi yang peduli, yang mengasihi. Saat itu hidup menimbuhkan saudara. Hidup menimbuhkan daripada Yesus dan lagi Pak. Saudara tahu apa yang pertama kali yang dilakukan sebagai doa? Percaya Yesus. Percaya orang yang paling dia benci, orang yang telah menghancurkan hidupnya, itulah yang pertama dibaca. Udah apa saudara? Bukan saudara. Dia mau menyatakan kasih kepada kita. Kenapa bisa? Kenapa? Karena kasih kepada kita. Karena yang pertama. Setelah mamanya tinggalkan dia ada kasih kami, bahwa mau kasih. Yang ada adalah kebencian saudara. Yang ada adalah amarah. Tetapi ketika ia tahu bahwa Allah mengasihi dia, ia mengasihi Allah yang terutama dan yang pertama. Maka ia berkata, aku mencari kamu. Berdoa untuk menyatakan kasih. Jadi saudara, bukan kata Kristus kan berkata mengasihi musuh. Kan yang paling dia benci adalah mamanya. Musuh utamanya adalah mamanya. Tapi dia mau berkata kasih. Jadi saudara, kalau saudara memiliki kasih yang terutama kepada Tuhan, nggak ada alasan untuk benci lagi kepada Tuhan. Jadi kalau Anda benci sama orang lain, periksa kasih. Apakah yang terutama kepada Tuhan atau kepada orang yang ada di sekitarmu? Kok bisa sih ya? Orang yang menghancurkan masa depannya bisa dikasih? Bisa. Persoalannya kasihnya yang terutama kan dulu. Terlalu banyak waktu yang kita habiskan untuk mengasihi orang lain. Itu masalahnya. Sehingga kasih kepada Tuhan sudah tidak ada lagi. Tetapi apapun peristiwa yang kita hadapi dalam hidup ini sudah,